Rasman Nasution, yang sempat didapuk Fadel Badzideh sebagai pengacaranya, justru menyarankan Loli untuk menikah dengan Fadel sebagai solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi. Tambah pengacara baru, Fadel Badzideh dan keluarga terancam di penjara semuanya. Bahkan Dr. Oki juga siap melaporkan Fadel. Kondisi terkini Laura Meizani atau Loli pasca dijemput paksa oleh keluarganya dari apartemennya Kamis pekan lalu memang sempat menjadi tanda tanya banyak orang. Maklum, keberadaan Loli dalam lingkup keluarga sudah dinyatakan hilang pasca namanya dicoret dari kartu keluarga dan juga sebagai ahli waris oleh sang ibu pasca tak mau diatur dan melawan sang ibu. Usut punya usut, Loli yang sempat menjalani pemeriksaan di Mapolres Metro Jakarta Selatan ternyata kini dititipkan ke Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau UPT PPPA. Tujuannya adalah agar Loli mendapatkan pendampingan dan juga perbaikan mental serta berada di lokasi yang aman selama pihak Polres Metro Jakarta Selatan menangani kasusnya. Lantas benarkah setibanya di safe house UPT PPPA, Loli sempat kembali tantrum dan berteriak-teriak? Lalu bagaimana kondisi terkini Loli? Ya karena untuk perbaikan, kan untuk perbaikan dari LM ya, jadi dari psikis, kemudian juga ya pasti semuanya mungkin lebih baik menurut NM, oleh karena itulah dititipkan ke sana ke UPT 3A. Loli masih jerit-jeritan nggak? Bu, Loli masih jerit-jeritan nggak? Enggak. Kalau prosesnya dalam proses pemeriksaan para saksi dan juga sudah dilakukan visum di rumah sakit dan hasil visumnya insya Allah 1-2 hari ini udah keluar. Saksi-saksi juga udah diperiksa, pasalnya pun ancamannya 15 tahun pasti ditahan. Ancamannya 15 tahun pasti ditahan. Kita nggak ngurusi drama-drama itu, saya ngurusi hukum, saya ngurusi pasal terkait dugaan tindak pidana terhadap anak di bawah umur. Loli dalam keadaan sehat walafiat dan dia dibawa tanggung jawab ibunya, jadi nggak perlu lagi dipersoalkan. Banyak orang kadang kita tidak paham apa yang dilakukan oleh orang tua kita untuk kita. Ini yang diberikan pembelajaran oleh seorang ibu, bagaimana dia berjuang untuk anak. Hebohnya perseteruan Loli dan sang ibu mendapat banyak sorotan dari berbagai pihak. Apalagi kasus yang dilaporkan sang ibu ke Polres Jakarta Selatan diduga menggunakan pasal berlapis mulai dari Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Kesehatan hingga pasal KUHP terkait aborsi. Dan di tengah kehebohan itu, tanpa ingin ikut campur atau menanggapi, pengacara kondang Hotman Paris Hutapea menjawab tentang dugaan persetubuhan anak di bawah umur. Hotman Paris pun mengingatkan soal hukuman penjara bagi lelaki dewasa yang melakukan hubungan suami istri dengan anak di bawah umur, meski perbuatan terlarang itu dilakukan atas dasar suka sama suka, dapat dihukum berat. Lantas, berapa ancaman hukuman yang mengintai Fadel Badzideh? Dan apa saran Hotman Paris terkait sosok pengacara yang harus mendampingi jika sebagai terlapor? Jadi walaupun mau sama mau, kalau hubungan intim terhadap gadis di bawah umur, ancaman pidananya berat. Sudah ada contoh kasus di Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang korbannya mengadu ke Hotman 911. Jangan menunjuk pengacara dengan menantang publik, karena sama saja itu menantang hukum dan menantang aparat. Kalau posisi kamu sudah dalam keadaan kritis secara hukum, artinya ada syarat-syarat, ada bukti-bukti untuk ditahan, harusnya pendekatan. Jangan malah teriak-teriak dengan pengacara, karena itu hanya menguntungkan pengacaranya, sementara cara itu akan membuat
oknum aparat dan netizen marah sama kamu. Dan ada kemungkinan kamu akan segera ditahan. Ya, ingat ini hal yang sangat serius loh. Sangat serius. Kalau F nanti kita panggil ya, setelah kita mengumpulkan barang bukti, kemudian saksi-saksi, nah itu nanti kita panggil untuk yang dilaporkan, itu jelas. Lucunya, di tengah ketegangan konflik ibu dan anak ini, Rasman Nasution yang sempat didapuk Fadel Badzideh sebagai pengacaranya justru menyarankan Loli untuk menikah dengan Fadel sebagai solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi. Rasman berdalih, lewat pernikahan itu maka tanggung jawab atas Loli bisa diambil Fadel dari ibunya. Lalu, benarkah selain Rasman Nasution, Fadel pun kini telah menambah menggandeng pengacara baru bernama Al-Hadi? Sontak, langkah Fadel menggandeng pengacara baru langsung banjir komentar bahkan dari pihak ibunda Loli. Lu banyak banget minta bantuan, beneran dah. Tadi minta bantuan sama pengacara baru lu. Sekarang minta bantuan sama ormas. Lu ya? Masa lu ngelawan seorang cewek loh? Harus minta bantuan siapa-siapa sih? Sendiri aja. Udah lu datang ke Polres. Saat ini kamu terlapor. Kita harus jawab dulu tuduhan yang disampaikan kepada kamu. Kalau pada waktunya kamu nanti bisa menikah dengan Loli, Allah yang akan tentukan. Kalau kamu suka dengan dia, berdoa pada Allah. Selama ibunya melakukan satu tugas sebagai pengawasan ibu, apalagi anak yang di bawah umur, itu wajib. Justru kalau ibunya tidak mengambil sikap dan tindakan, justru ibunya yang akan dipidana. Ya, saya melihat bahwa sudah tepat dan harusnya diusut karena anak di bawah 16 tahun tidak boleh dalam penguasaan laki-laki. Iya, pokoknya selagi masih ada orang tua tuh waktunya disayang-sayang. Jangan sampai pas sudah nggak ada nanti nyesel. Apalagi sampai melakukan seperti itu, mesti diingat kalau nggak ada orang tua kita nggak ada di dunia ini gitu. Agak miris sih ya. Soalnya ya aku sebagai anak kayaknya nggak mungkin perlakuin mamaku yang ngelahirin aku sendiri gitu. Sementara itu, keberadaan Rasman Nasution di kubu Fadel juga menjadi sorotan dari Dr. Oki Pratama, sahabat ibunda Loli yang sempat ikut menjemput Loli di apartemennya. Apalagi saat jumpa pers bersama Fadel, Rasman Nasution sempat mempertanyakan kapasitas sang dokter dalam konflik ibu dan anak ini. Hal ini sontak membuat Dr. Oki merasa gerah lantaran merasa diprovokasi oleh sang pengacara yang terkesan bukan berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berseteru, melainkan terkesan menyulut persoalan baru. Dr. Oki pun lantas menegaskan jika dirinya tidak takut berhadapan dengan Rasman dan bahkan mengeluarkan ancaman balik siap mengungkap sosok pengacara berkepala pelontos itu yang sudah ada di kantongnya. Juga akan melaporkan Fadel ke polisi. Abang bilangnya nggak usah nyerang pribadi, nggak usah masuk ranah pribadi, nggak usah melenceng kemana-mana. Kenapa abang kalau seandainya kalau ada dendam pribadi bawa-bawa nama saya? Abang masa lupa sih dengan saya? Udah ya bang, saya kasih tahu. Sudah, diem. Fokus, kan abang bilang fokus. Tapi kalau abang nyebut-nyebut saya, nggak sampai selesai saya hajar. Ini hubungan ibu dan anak masih bisa diselamatkan. Karena mau sampai kapanpun darah tidak akan pernah hilang. Yang menyembunyikan ataupun menutupi Loli ada di mana, kalian akan ikut dalam pusaran ini karena kalian bisa dilaporkan. Karena itu anak masih di bawah umur.
Lantas benarkah Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum Ibunda Loli juga akan melaporkan Fadel dan keluarga dengan sangkaan baru berupa dugaan kejahatan terhadap anak di bawah umur terkait paksaan terhadap Loli untuk melakukan USG dan juga ancaman pembunuhan? Lalu apa komentar masyarakat dan juga selebritis terkait kasus ibu dan anak ini? USG terhadap anak di bawah umur itu adalah perbuatan ilegal. Ya. Kalau perbuatan ilegal, maka hasilnya pun ilegal. Kalau hasilnya ilegal, itu bisa dikatakan adalah perbuatan melawan hukum. Jangan sampai nanti saya perkarakan lagi. Akan dipanggil. Anda tunggu aja kapan itu. Ya, kalau memang itu nanti bisa dibuktikan keterkaitan semua yang terlibat pasti akan dipanggil dan diproses. Ada pada saat itu pengancaman. Ya memang mau dibunuh. Saya nggak tahu seperti apa. Yang saya dengar sendiri pada saat kejadian itu mau dibunuh. Kalau aku pribadi turut prihatin ya dengan kabarnya. Kalau aku mungkin sebagai seorang anak dengarnya sedih ya. Ketika sadar ataupun tidak sadar, disengaja maupun enggak, lebih menghormati orang tua sih gitu menurut aku. Ini adalah sebuah pelajaran yang amat sangat berharga karena surga ada tapak kaki ibu. Dan orang tua menurut aku memang harus dihormati. Karena apa? Karena rezeki, semuanya, karir, kerjaan kita kalau mau dilancarkan itu adalah doa orang tua. Namanya orang tua nggak mungkin dong akan menjerumuskan anaknya. Pastikan ke arah yang benar.